warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Muamalat Hijrah People. Alhamdulillah, pada episode podcast minggu terakhir bulan Ramadan ini, kita kedatangan salah satu tamu yaitu Bapak Wahyu Afianto, selaku Direktur Operasi dan Digital. Mumpung hari ini podcast bersama Bapak Wahyu Afianto, kita akan bahas sedikit mengenai transformasi digital yang ada di Bank Muamalat. Karena kita semua tahu bahwa teknologi berubah dengan sangat cepat. Dan bisnis yang memilih untuk tetap konvensional akan kalah bersaing dengan mereka yang menerapkan transformasi digital. Mau tahu lebih lanjut? Mari kita sapa beliau langsung. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Kak. Gimana Pak Luar puasanya? biasa. Puasa lancar, ibadah lancar, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua juga lancar lah menjalankan ibadah. Amalan kita diterima Allah SWT. Amin ya robbal Amin. alamin. Sebelum kita bahas Pak mengenai transformasi digitalisasi di Bank Muamalat, mungkin kita lebih akan bahas dulu ke tradisi nih Pak, tradisi Ramadan dan tradisi Lebaran Pak. Karena kan kita orang Indonesia nih Pak, Iya, Ramadannya iya, jadi iya. banyak tradisi. Iya. Kalau boleh tahu Bapak mudik nggak Pak kalau Lebaran? Nah itu, saya itu orang tua udah di Jakarta. Jadi asalnya dari Semarang, Jepara lah ya. Tapi orang tua sudah berapa tahun ini saya ajak pindah ke Jakarta. Mertua di Jakarta juga. Oh gitu. Jadi mudiknya ya di sini-sini aja. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nggak kemana-mana insya Allah. Jadi menikmati jalanan Jakarta yang lancar ya Pak ya, berarti kalau Menikmati Lebaran jalanan ya. Jakarta betul sambil jagain kantor. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. kalau Lebaran kan kita pasti erat dengan momen silaturahmi gitu Pak. Nah, kalau bagi Bapak nih Pak, momen silaturahmi itu erat nggak Pak kaitannya dengan dunia profesional gitu Pak? Silaturahmi itu kan artinya kita harus saling kenal ya, saling bekerja sama, kemudian juga kita harus bersinergi gitu ya. Karena kalau orang sering bilang kan silaturahmi itu mendatangkan rezeki, Iya, memperpanjang betul. umur ya. Nah jadi bagi saya silaturahim itu berarti kesempatan untuk memperkuat ukhuwah, memperkuat sinergi kita gitu ya. Baik dalam ikatan agama kita maupun juga dalam ikatan perusahaan kita di Bank Muamalat Indonesia ini gitu ya. Jadi kalau silaturahim antar unit, antar kantor pusat dengan region, dengan cabang itu kuat gitu ya, itu akan memperkuat juga Bank Muamalat Indonesia ini gitu, baik dari sisi kinerjanya, sisi prosesnya, sisi layanannya dan sebagainya gitu. Ya kita memaknai silaturahim dengan cara seperti itu. Gitu. Masya Allah, setuju banget Pak ya. Berarti memang silaturahmi ini tidak bisa lepas ya Pak ya dari dunia profesionalitas kita Betul. juga gitu ya Pak ya. Nah, sekarang kita akan ganti topik nih Pak ke masalah challenge dan transformasi digitalisasi di Bank Muamalat gitu. Menurut Bapak, bentuk transformasi digital apa sih Pak yang bakal kita lakukan di Bank Muamalat gitu Pak? Ya. Jadi kalau bicara transformasi digital di Bank Muamalat ya, intinya itu kan ada dua tuh sebenarnya itu. Satu adalah digitalisasi proses yang ada di Bank Muamalat itu sendiri, di perbankannya, proses banking prosesnya. Yang kedua adalah ya digitalisasi kolaborasi dengan startup gitu. Nah, sekarang yang pertama dulu ya. Kalau kita bicara banking proses, berarti ada proses untuk nasabah-nasabah konsumer ya. Apa sih proses itu nasabah konsumer? Pasti backbone utamanya adalah MDIN. Iya. Ya. Nah, yang kedua adalah untuk segmen nasabah misalnya untuk corporate atau enterprise gitu ya. Apa backbone-nya? Pasti MDIN, CMS Madina. Ya kan Madina. Nah, satu lagi sebenarnya proses untuk nasabah konsumer itu bukan hanya MDIN tapi juga FOS ya, proses untuk pembiayaannya gitu. Termasuk juga untuk enterprise tuh. Nah, pembiayaan untuk nasabah enterprise sekarang kan belum ada digitalisasinya. Betul. Ya, suatu saat harus kita bangun itu digitalisasi di sana. Nah, yang sisi keduanya adalah ya yang terkait dengan digital startup collaboration-nya, kolaborasi dengan startup. Ya. Misalnya apa? Misalnya kita nggak bisa CMS itu jalan sendiri, pasti harus ada partner startup solusi untuk nasabahnya. Apakah solusi untuk pendidikan, solusi untuk rumah sakit ya, solusi untuk lembaga keuangan dan sebagainya gitu.
Ya, jadi strategi digitalisasi kita harus dibingkai dengan cara seperti itu. Apalagi kita berada dalam suatu ekosistem. Iya. Syarat dari suatu digitalisasi adalah ekosistem. Betul. Ekosistem kita apa? Ekosistem kita ekosistem haji umroh bersama BPKH tentunya gitu ya, bersama Kemenak gitu ya. Nah, makanya kita koneksikan Bank Muamalat dengan BPKH sehingga nasabah bisa mengakses nilai manfaat dari MDIN misalnya seperti itu. Kita buat biometrik supaya nasabah itu lebih cepat, lebih mudah untuk menjadi nasabah Bank Muamalat gitu ya. Kira-kira itulah yang bisa dilakukan itu. Masya Allah, memang transformasi digital ini dirasa sangat penting ya Pak ya, Penting bagi sekali. bank kita ya Pak Iya, ya, harus. untuk menghadapi perkembangan zaman ya Pak ya. Keharusan itu. Iya. Nah, terkait dengan transformasi tadi Pak, itu kan pasti dibutuhkan sinergi Pak dari seluruh karyawan di Bank Muamalat. Yeah. Nah, menurut Bapak, kontribusi apa sih Pak yang bisa menghasilkan keberhasilan dalam transformasi digital ini Pak? Nah, yang pertama gini, kita harus paham dulu bahwa kalau bicara digitalisasi ya, digitalisasi itu bukan masalah teknologi, bukan masalah aplikasi itu, tapi digitalisasi itu adalah masalah mindset, ya kan? Apa mindsetnya? Yang pertama, kalau di era digital, berarti nasabah itu maunya adalah serba cepat, Iya. ya kan? Serba cepat. Jadi nggak ada cerita proses itu lambat. Nggak ada cerita ngajukan proses pembiayaan berbulan-bulan, berminggu-minggu, ya kan? Nah, jadi semua orang harus berpikir bahwa di era digital itu harus cepat. Nah, baru kemudian kalau sudah berpikir seperti ini, mulai dari yang tadinya manual, kan teorinya gitu, manual, kemudian mekanisasi, kemudian otomasi, kemudian modernisasi, baru digitalisasi. Nah, kita lihat proses kita sampai di mana tahapannya gitu. Jadi bukan masalah aplikasi, bukan masalah IT gitu. Di proses apa saja, di semua lini, mau di human capital, mau di proses pembiayaan, mau dia di manajemen risiko, berpikirnya harus sama, compliance ya, termasuk juga operation sudah pasti gitu. Yang pertama tadi cepat. Yang kedua apa? Nasabah juga pasti di era digital maunya serba mudah, ya kan? Tinggal klik gitu, ya kan? Tinggal klik terus cair gitu, ibaratnya seperti itu gitu ya, di belakang proses yang jalan, ya. Nah, ini kan butuh kerja semua lini gitu. Betul. Ya. Iya. Bukan masalah aplikasi, tapi juga masalah bagaimana sih manajemen risikonya, ya. Bagaimana sih kita memitigasinya, bagaimana dokumentasinya gitu. Cepat ya, kemudian mudah gitu ya. Yang penting juga handal, ya kan? Handal. Udah cepat prosesnya, mudah, handal penting. Kalau gangguan sering muncul, sering problem, sering error gitu ya. Nah, ini nggak bisa ditolerir ya. Error is not an option gitu kira-kira. Jadi nggak ada pilihan untuk error gitu, nggak ada pilihan untuk defect gitu ya. Jadi harus proses itu berjalan dengan sempurna gitu. Yang terakhir apa? Yang terakhir juga bahwa proses itu, bahwa ketersediaan layanan itu bersifat 24 jam, 7 hari seminggu gitu ya. Jadi harus ada terus gitu, nggak bisa tadi hanya bisa dijalankan pada hari kerja, pada jam kerja. Sekarang nggak bisa. 90% transaksi di Bank Muamalat sudah lewat electronic channel dan digital. 10% yang di cabang. Kalau lewat cabang berarti hanya bisa hari kerja, hanya bisa jam kerja. Kalau lewat electronic channel 24 jam. Trennya akan semakin bergeser terus. Di beberapa bank sudah 99%. Nah, Muamalat saya percaya insya Allah pasti akan bergeser menuju ke sana. Nah, sehingga semua orang, semua pimpinan, semua staff, semua pegawai baik di kantor pusat, di cabang ya, harus punya mindset digital gitu ya. Cepat, mudah, handal, murah, kira-kira itulah yang harus ada di kepala kita gitu. Iya. Gitu. Masya Allah, berarti ya memang luas sekali ya Pak ya. Sebenarnya visi dari transformasi digital ini sangat luas. Nah, setiap kali ada strategi, setiap ada transformasi, pasti kan ada tantangan Pak, ada challenge gitu. Menurut Bapak sendiri Pak, challenge apa sih Pak yang terbesar, terutama bagi Bank Muamalat nih Pak, untuk menghadapi transformasi itu? Ya, challenge-nya waktu. Waktu ya Pak ya. Iya. Waktunya sempit ya Pak ya waktunya. Waktu gitu ya. Jadi waktu kita tidak banyak ya di Al-Qur'an juga diingatkan kan ya kan, wal asri gitu ya, demi masa waktu itu memang
kita semua punya keterbatasan, hidup ada batas waktunya ya. Nah, kita juga di Bank Muamalat punya keterbatasan waktu ya. Kita masih punya kesempatan dari sisi kita punya pendapatan recovery ya. Tapi itu juga harus bisa kita optimalkan segera gitu untuk membangun sistem, membangun proses, membangun tata kelola dan sebagainya. Jadi apa yang kita miliki saat ini, waktu yang kita miliki harus kita optimalkan gitu untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi Bank Muamalat gitu. Begitu ya Pak ya, Masya Allah. Iya. Benar-benar ternyata transformasi digital ini merupakan hal yang sangat luas dan diskusinya sangat menarik sekali nih Pak mengenai transformasi digital ini. Kita sampai di closing statement nih Pak. Kita cepat sekali mohonkan kita mohon closing statement dari Bapak yang bisa memotivasi seluruh rekan-rekan kerja, seluruh pimpinan, seluruh karyawan yang ada di BMI, terutama untuk menghadapi transformasi digital yang sedang kita usahakan sekarang, Pak. Ya, mungkin untuk seluruh rekan-rekan kru Bank Muamalat lah ya, mulai dari pimpinan, staf, pegawai, kantor pusat, region, cabang dan sebagainya ya, bahwa kita berada di Bank Muamalat ini itu mengemban amanah kan, mengemban amanah yang sangat besar gitu. Bukan hanya karena ini masalah bank syariah gitu ya, tapi juga Bank Muamalat itu punya sejarah yang panjang, didirikan oleh para ulama, ya kan, didirikan oleh para ulama dengan perjuangan yang sedemikian luar biasa gitu ya, dan kita yang saat ini berada di Bank Muamalat mengemban amanah untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya, bisnis yang sehat ya, menghasilkan profit yang berkualitas, yang berkelanjutan gitu ya. Nah, jadi itulah yang harusnya menjadi suatu motivasi yang sangat kuat gitu bagi kita semua. Bahwa kita bekerja bukan sekadar masuk pagi jam 8, jam 7 gitu ya, pulang sore gitu ya, tapi kita bekerja itu ada passionnya ya. Karena saya bekerja bukan hanya sekedar dapat maisha, dapat gaji gitu ya, tapi saya bekerja untuk sesuatu yang lebih besar gitu. Nah, itulah yang menurut saya harusnya menjadi spirit bagi kita semua di Bank Muamalat Indonesia ini gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Berarti passion merupakan hal yang sangat penting ya Pak ya, supaya spirit kita terbangun ya Pak ya. Baik Pak Wahyu, terima kasih banyak atas sharingnya hari ini. Semoga di Ramadan ini bisa membentuk kita, terutama insan BMI, menjadi insan yang ideal. Jangan lupa untuk subscribe ya Pak ya, dan follow channel YouTube dan Instagram Muamalat Hijrah People untuk mendapatkan informasi mengenai kajian Islam, employee activity, cerita inspiratif, informasi lowongan pekerjaan dan sebagainya. Saya undur diri dulu, sampai jumpa di episode berikutnya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.